Mayoritas kejadian ataupun orang hilang di Sungai Are 99,99% ditemukan. Kok bisa sih anaknya Pak Ridwan belum diketemuin sampai sekarang? Halo semuanya, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan membahas bagaimana update pencarian dari putra Ridwan Kamil, yakni Emeril Han Mumtaz. But anyway, sebelum itu pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share, sehingga kalian tidak ketinggalan informasi apapun di next time. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Sebelumnya, KBRI mendapatkan kabar hilangnya Emeril Han Mumtaz atau Eril di Sungai Are pada hari Kamis pukul 11.24. Upaya pencarian Eril oleh tim SAR juga melibatkan unsur polisi maritim, dan juga pemadam kebakaran sebagai pilot drone. Eril sendiri bersama dengan ibu dan adiknya pada kala itu di Swiss untuk mencari sekolah guna melanjutkan pendidikannya ke S2. Dan dalam perjalanan mencari sekolah dan kesempatan mencari beasiswa di Swiss, LP menyampaikan bahwa Emil menemui temannya yang tinggal di tempat tersebut. Bersama dengan dua orang lainnya, mereka kemudian memutuskan untuk menyambangi Sungai Are. Pihak keluarga mengatakan bahwa Eril yang dikenal rajin olahraga dan juga bahkan memiliki sertifikat diving sempat memantau situasi sebelum memutuskan untuk turun dan juga berenang di tempat itu. Ia juga sempat memutuskan tentang siapa saja nih yang bisa turun untuk berenang, mengingat kondisi sungai yang arusnya memang cukup deras. Dan seperti informasi yang aku baca juga, katanya kalau kita ingin berenang di sana, ya kita juga harus pandai berenang dan juga bahkan harus memiliki sertifikat diving. Intinya kita juga harus kerap kali latihan untuk berenang seperti itu sebelum memutuskan untuk berenang di Sungai Are. Karena memang untuk di Sungai Are itu kan harusnya juga seperti yang kita lihat kemarin, itu juga kerap kali deras dan juga tidak dangkal seperti itu. Di sisi lain, untuk Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil mendapatkan perpanjangan cuti selama sepekan dari Kementerian Dalam Negeri agar bisa berada di Swiss untuk memantau upaya pencarian anaknya yang terseret arus Sungai Are. Adapun izin tersebut juga berlaku dalam kurun waktu 29 Mei hingga tanggal 4 Juni 2022 mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Waksamatja juga mengatakan, selama waktu tersebut izin itu merupakan izin perjalanan dinas ke luar negeri dan kemudian dikenakan adanya musibah. Nah, di sisi lain, untuk pencarian Emeril Han Mumtaz di sepanjang Sungai Are, Kota Bern, Swiss itu masih berlanjut. Dan mengutip dari website Kementerian Luar Negeri, pencarian terus dilakukan. Dan untuk pencariannya itu dimulai pada pagi hari pukul 09.00 waktu setempat, yang mana pencarian ini dipimpin langsung oleh Kepala Polisi Maritim Bern. Dan untuk pencarian di sisi pagi hari dilakukan dengan metode bush search, yakni dengan menggunakan teropong untuk memantau situasi bawah air. Area pencarian juga telah mengerucut pada lokasi yang dinilai paling potensial di wilayah Marzili. Di sesi sore, fokus area pencarian adalah antara pintu air, Subtwellen Manteli, dan juga Angel Halde dengan menggunakan perahu. Dan hingga pukul 07.00 malam waktu setempat, pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan. Dan selain pencarian dalam air, pihak otoritas Swiss itu juga menggunakan drone sebagai upaya untuk melihat bagaimana dari atas sungai dengan arah pandang yang lebih luas. Dan untuk drone yang dipiloti oleh Dinas Kebakaran setempat tersebut juga diterbangkan dengan jarak rendah, yang mana hal ini juga bertujuan untuk memperjelas jarak pandangnya. Dan menurut polisi maritim setempat, adapun yang membuat mereka mungkin mengalami kendala terbesar di sini yang membuat mereka juga kesulitan untuk menemukan Eril seperti itu dikarenakan tingkat kekeruhan air. Dan tingkat kekeruhan air di Sungai Are Bern ini itu juga disebabkan oleh partikel lelehan salju. Dapat kalian bayangkan nggak? Dikarenakan ada partikel lelehan salju sudah menyebabkan sungainya juga menjadi agak keruh seperti itu. Dan ini juga pastinya membuat Sungai Are itu juga dingin. Dan Duta Besar dari Republik Indonesia untuk Swiss, yakni Mulyaman Haddad juga menuturkan bahwa waktu kritikal itu 3 hari. Mayoritas kejadian ataupun orang hilang di Sungai Are 99,99% ditemukan 3 minggu. Dan itu pun menurut pihak dari tim SAR, yang mana tim SAR di sana juga memiliki pengalaman puluhan tahun untuk menangani situasi seperti ini. Dari pihak tim SAR, mereka juga memperoleh informasi bahwa setiap tahun ternyata kejadian serupa terjadi hingga 15-20 kasus setiap tahun. Mengapa banyak kasus? Hal itu dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat yang dikunjungi oleh banyak orang untuk berenang. Ia juga menambahkan bahwa di sungai tersebut sebenarnya memang sudah ada sejumlah lambang peringatan. Selain itu, pengunjung juga dapat mengecek bagaimana website lokal dari pengelola sungai tentang berapa suhu airnya pada kala itu, hingga bagaimana perkiraan deras arus air. Dan rata-rata arusnya adalah 180 hingga 230 meter kubik per detik.
Dan hal ini juga selalu disampaikan oleh pemerintah lokal. Dan beliau juga menyampaikan bahwa memang sudah cukup banyak informasi yang bisa diakses pengunjung. Dan biasanya masyarakat juga langsung mengacu pada sumber informasi semacam itu sebelum memutuskan untuk berenang. Well, kita harapkan semoga pencarian emerald itu dapat dimudahkan seperti itu dan semoga emerald dapat ditemukan. Dan masih mengenai topik mengenai emerald seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada seseorang yang indigo seperti itu, yakni Rara si pawang hujan, sudah meramal bagaimana keberadaan dari emerald dan sebagainya. Dan dikarenakan ramalan yang sudah dibuat oleh Rara, banyak banget dari netizen Indonesia yang sudah mengkritik Rara dan juga menyebutnya tidak etis. Dan tidak hanya netizen Indonesia, ada juga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta warga tidak mempercayai ramalan dari Rara pawang hujan. Adapun untuk Ketua MUI mengatakan seperti ini, mari kita baca bagaimana pernyataan dari mereka. Tentunya kami juga mendengar banyak komentar yang tidak pada tempatnya. Pernyataan paranormal itu jangan didengar kalah. Paranormal itu di dalam pandangan agama ialah perdukunan. Mengenai mendengarkan peramalan, itu sudah dikeluarkan fatwanya adalah haram. Dan untuk para dukun itu kan diberi ruang untuk berstatement, menyampaikan pernyataan. Padahal dalam pandangan agama, perdukunan itu tidak boleh. Rahma juga mengemukakan bahwa semestinya warga menunjukkan empati dan tidak melakukan hal-hal yang justru bisa menambah masalah orang yang sedang mendapatkan masalah. Di sisi lain, untuk Rara pawang hujan juga bahkan merespon himbauan ataupun kecaman dari MUI melalui screenshot berita yang sudah diunggah di akun Instagramnya. Adapun untuk Rara mengatakan, buat MUI yang memberikan himbauan dan juga kecaman buat Rara soal anaknya Pak Ridwan Kamil yang dinilai bikin gaduh, ya Rara haturkan maaf ya. Rara juga pernah meramal anak Presiden Jokowi yakni Mas Gibran. Diprediksi akan menjadi wali kota atas izin Allah Tuhan Yang Maha Esa. Waktu menjawab ramalan itu juga bisa terjadi. Begitupun ramalan lainnya, hanya waktu yang bisa menjawab apakah meleset ataupun jitu. Dan guys, tidak hanya Rara pawang hujan saja yang dikritik, tapi ada juga sosok influencer, ya seperti itulah ya. Ini juga dikritik oleh netizen dikarenakan bagaimana statementnya. Jadi untuk sosok yang satu ini bernama Livi. Kalian mungkin sudah banyak kenal dengan Livi ya. Ya siapa sih yang nggak kenal Livi gitu ya kan? Rata-rata orang Indonesia juga pasti kenal dengan yang namanya Livi. Untuk Livi sendiri itu sudah membuat statement ataupun sebuah komentar di Twitternya. Komentarnya dapat kalian perhatikan. Kok bisa sih anaknya Pak Ridwan belum diketemuin sampai sekarang? Tapi kita di sini juga melihat bagaimana penggunaan huruf kapital. Yang biasanya penggunaan huruf kapital itu adalah sudah menegaskan gitu bahwa dia memang tidak hanya bertanya saja di sini, tapi emang gimana ya, menunjukkan mungkin kekecewaan seperti itu. Karena kalau aku ngelihat bagaimana seseorang gitu ya kan membuat sebuah statement dengan penggunaan huruf kapital, berarti emang bener-bener kayak ngegas gitu jadinya, ya enggak? Gimana sih opini kalian? Di saat ada seseorang yang menuliskan sebuah statement dengan menggunakan huruf kapital, bukankah kalian merasa bahwa mereka juga di sini pengen mempertegas seperti itu ataupun kayak ngegas gitu? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan dikarenakan hal ini atau dikarenakan statementnya tadi, banyak sekali dari netizen Indonesia yang ramai-ramai mengkritik Livi. Dikarenakan Livi ini dianggap tidak etis dan juga tidak menghargai pihak-pihak yang sudah mencoba untuk mencari anaknya Pak Ridwan Kamil, yaitu Eril. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi ya, dan memang benar ada beberapa kesulitan yang dialami di sini oleh beberapa pihak yang sudah melakukan pencarian terhadap Emeril, mulai dari kekurangan air, apalagi untuk Sungai Are kan bukan sungai yang pendek seperti itu. Dan ini kan sungainya panjang banget guys ya, luas juga. Jadi itu yang membuat memang untuk pencarian Emeril juga susah. Dan kalau kita mengacu bagaimana pernyataan dari tim SAR yang sudah diungkapkan oleh Pak Mulyaman tadi, itu kan katanya ya 99,99% ditemukan dalam waktu 3 minggu. Dan pada akhirnya setelah Livi ini menerima kritikan, dia pun meminta maaf. Dan berikut adalah permintaan maaf dari Livi. So sorry to offend anyone guys. I mean, kenapa kok bisa the police so unreliable gitu, belum ketemu di victim. I phrase it wrong gitu. Yang dapat aku lihat sih mungkin untuk Livi ini hanya khawatir seperti itu, khawatir tentang Emeril. Jadi dia itu kayak pengen gitu Emeril ini ditemukan dalam waktu yang cepat. Sebenarnya bukan hanya Livi saja yang pengen untuk Eril ini ditemukan dalam waktu yang cepat. Untuk yang mencari juga pengen banget gitu. Kalau mereka sudah dapat menemukan Emeril, ya mereka juga dapat lega gitu, dikarenakan pekerjaan mereka sudah tuntas. Lalu Livi juga kembali mengatakan, aku minta maaf sekali lagi ya guys, I'll phrase my word better next time. Dari sini ada seseorang yang sudah memberikan pesan kepada Livi dengan mengatakan, Livi sabar ya, mereka kayaknya pada salah paham sih sama isi tweet kamu. Padahal maksud you kan baik ya, agar Eril cepat ditemukan.
Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang bagaimana statementnya Livi tadi? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke, sekian aja untuk hari ini. Kita harapkan dan juga jangan lupa untuk terus mendoakan bagaimana Emerald seperti itu. Semoga Emerald juga dapat segera ditemukan. Dan semoga Allah memberikan jalan seperti itu. Dan semoga Allah juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mencari Emerald. Dan juga dapat membuat Emerald ditemukan dalam waktu yang cepat. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. Dan aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Goodbye.